Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dapat menyambut hangat rekan-rekan foodpreneur di sore yang luar biasa hari ini. Tentunya semoga dimanapun foodpreneur berada kita dalam keadaan sehat dan tentunya harus terus semangat. Perkenalkan, saya Wildan dari Foodies Academy mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir bergabung dan tentunya kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama dalam kegiatan free webinar Q&A investor dan skema bagi hasil. Teman-teman foodpreneur, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Memiliki visi Changing People Life through F&B Education dan telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneur yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya akan terus bertambah luar biasa. Foodies Academy juga hadir melalui berbagai platform teman-teman. Jadi jangan sampai lupa teman-teman bisa subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies Channel karena terdapat lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang teman-teman dapat akses secara gratis. Selain itu juga teman-teman dapat follow Instagram officialnya Foodies di @foodies.id. Jadi teman-teman yang ingin mengabadikan keseruan sore hari ini bisa banget teman-teman dengan posting, mention, dan gak lupa juga pakai hashtag di Foodies Free Webinar. Dan untuk teman-teman foodpreneur nih yang sudah hadir di sore hari ini akan mendapatkan e-magazine edisi Scale Up Bisnis Kuliner Owner Outlet versus Kemitraan dengan mengisi form absensi yang tentunya pengisiannya maksimal hingga esok hari tanggal 18 Juni 2025 tepat pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat dengan teman-teman bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Foodies selalu dengan spiritnya untuk memberikan edukasi kepada para pebisnis kuliner. Maka program-program yang Foodies hadirkan juga didesain khusus nih untuk menjawab kebutuhan dan bahkan kendala yang dialami oleh para pebisnis kuliner. Karena sejak tahun 2018, Foodies Academy telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneur yang tersebar di seluruh Indonesia dan banyak brand-brand yang mulai dari nol hingga berkembang, bahkan punya ratusan cabang teman-teman. Brand-brand seperti Warweng Sticks, Kabobs, Justus, Haus, ST Indonesia, dan lainnya sudah ada dalam ekosistem belajar bisnis bareng Foodies Academy. Tapi faktanya nih, belajar bisnis kuliner sangatlah tidak mudah. Pasti teman-teman juga pernah gitu ya merasakan tantangannya apa saja. Nah, solusinya membangun bisnis itu bukan hanya berbicara tentang modal teman-teman, tapi harus juga diimbangi dengan ilmu. Karena itu, para expertise foodies hadir untuk seluruh foodpreneurs yang ada di Indonesia. Dalam bisnis kuliner, bekerja sama dengan investor dan memiliki skema bagi hasil yang jelas bisa membantu usaha lebih berkembang dengan cepat, teman-teman. Investor juga bisa memberikan tambahan modal yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru, memperbaiki sistem atau mengembangkan produk lainnya. Supaya kerjasama berjalan secara lancar, perlu adanya pembagian hasil yang adil dan juga transparan nih teman-teman. Dengan perencanaan keuangan yang baik dan juga target keuntungan yang realistis, investor tentunya akan lebih yakin dan pemilik usaha juga akan fokus untuk menjalankan bisnisnya. Skema yang jelas dan membantu mencegah kesalahpahaman sehingga kerjasama bisa berjalan secara jangka panjang dan tentunya saling menguntungkan. Harus diingat nih, bisnis kuliner hanya bisa sustain kalau dasar atau pondasinya sudah kuat teman-teman. Nah, saat ini pendaftaran Scale Up Bisnis Kuliner batch ke-14 pendaftarannya masih dibuka. Program ini akan dilaksanakan offline di Kota Bandung tepat pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2025. Akan ada Mas Rex Marindo, Mas Danis Punto Adi, Mas Hendra Novianto yang tentunya akan mengupas model pengembangan bisnis kuliner dengan pendanaan dari investor tapi operasionalnya masih dikelola oleh brand owner. Selama 3 hari, foodpreneur akan mendapatkan banyak insight dari praktisi yang berpengalaman tentunya. Materi yang disajikan mencakup model autopilot, growth planning, investor strategi, sampai membangun fundamental tim. Yang lebih menariknya lagi nih, di sesi terakhir atau di hari ketiga akan ada talk show business networking dan discussion di mana teman-teman bisa ngobrol-ngobrol secara langsung dan bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber teman-teman. Plusnya juga teman-teman akan mendapatkan tools lengkap berupa dokumen, real case study, dan juga kanvas. Nah, hanya untuk teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini,
Scale Up Bisnis Kuliner Batch ke-14, teman-teman bisa klaim dengan harga yang spesial. Cukup membayar di 8.499.000 ribuan aja dari harga normal 13.499.000. Wow, hemat hingga 5 juta rupiah teman-teman. Kapan lagi coba? Tapi promo ini hanya berlaku malam ini dan juga untuk 10 orang tercepat. Jadi siapa cepat dia dapat. Langsung aja klaim promonya dengan DP di 500 ribuan aja dan teman-teman bisa screenshot layar yang ada di layar dan bisa menghubungi konsultasi melalui CS-nya Foodies. Baik teman-teman, banyak bisnis yang tentunya gagal bukan karena produknya yang jelek, tapi karena nggak tahu apa yang salah dan nggak tahu nih nanyanya ke siapa. Di mentoring ini, teman-teman bisa langsung dapat insight, solusi, dan arahan dari praktisi yang memang sudah berpengalaman di lapangan. Mulai dari strategi marketing, ekspansi, operasional, supply chain, sampai keuangan dan pajak akan dibahas tuntas di program ini. Jangan tunggu bisnis rugi atau bermasalah baru mentoring. Justru mentoring ini bisa membantu teman-teman mendeteksi masalah lebih cepat dan peluang lebih tepat dan ambil keputusan lebih tenang. Khusus peserta webinar kali ini tentunya akan dapat promo untuk mendapatkan pendaftaran mentoring kali ini. Kadang kita juga merasa kalau bisnis kita tuh berjalan dengan baik teman-teman, tapi tanpa sadar banyak titik lemah atau blind spot yang justru menghambat profit dan efisiensi. Melalui private consulting dan bisnis kuliner dari Foodies nih, sesi ini dirancang untuk membantu teman-teman menganalisis permasalahan yang terjadi di bisnisnya secara mendalam. Bukan teori umum, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan ini adalah sesi one on one teman-teman, sehingga diskusi akan fokus pada kebutuhan dan tantangan spesifik bisnis teman-teman. Tujuan dari consulting ini bukan sekedar memberikan masukan, tapi juga membantu teman-teman menemukan strategi yang aplikatif, terstruktur, dan bisa langsung diimplementasikan untuk meningkatkan probabilitas. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Nah, pastinya juga nih yang ditunggu-tunggu oleh foodpreneur semua pada kesempatan kali ini yaitu sesi Q&A investor dan skema bagi hasil. Nah, saat ini kita sudah kehadiran salah satu edukator di Foodies Academy. Beliau seorang mentor dan expansion and mapping strategi expert. Langsung aja kita sambut ada Mas Hendra Novianto. Halo Mas Hendra, apa kabar? Halo Mas, Alhamdulillah baik-baik. Halo Mas Hendra, apa suara Ya, saya terdengar Mas? dengar-dengar. Oke, Baik Mas. luar biasa nih. Kayaknya Mas Hendra juga nggak kalah semangat nih sama foodpreneurs yang ada di rumah. Tentunya teman-teman harus siapkan catatannya, simak baik-baik materinya, dan siapkan juga nih pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi, teman-teman bisa drop pertanyaannya melalui kolom Q&A yang ada di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi Q&A, kita akan dengarkan terlebih dahulu mungkin opening speech nih yang akan disampaikan langsung oleh Mas Hendra Novianto. Baik, kepada Mas Hendra dipersilahkan. Oke, makasih Mas Wildan. Oke teman-teman, kalau kita bicara scale up, berarti kita berbicara mengenai eh, apa namanya investor, mengenai investasi, mengenai hal-hal lain seperti franchise atau apapun yang sifatnya ekspansi. Namun apakah ekspansi teman-teman ini sudah sesuai dengan eh, brandnya, sesuai dengan marketnya, dan sesuai dengan ilmu dari ekspansi itu sendiri. Nah, hari ini kita akan langsung bahas sama teman-teman nih, masalahnya apa? Yuk, tanyain ke kita, dan kita akan jawab masalahnya. Sehingga nanti pada saat ikut seminarnya, semoga semua permasalahan dan pertanyaan teman-teman akan terjawab di seminar Scala. Gitu Mas Ildan. Oke, luar biasa. Berarti diingatkan kembali nih untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui Q&A yang ada di bawah. Nah, saat ini Mas Hendra kita langsung masuk aja atau gimana nih Mas untuk sesi Q&A kali ini? Boleh langsung aja. Saya yakin banget teman-teman udah banyak banget pertanyaannya. Oke, Jadi betul langsung banget. aja. Luar biasa. Ini juga udah banyak masuk nih Mas pertanyaan-pertanyaan dari foodpreneurs yang ada di rumah. Mungkin langsung aja ya Mas. Dari Langsung. Kak Siska Nilamsari ini Mas mau nanya Hmm. katanya. Bagaimana cara menganalisis lokasi outlet yang strategis atau cocok untuk pertumbuhan usaha kita? Nah, bagaimana faktor yang perlu diperhatikan itu apa aja? Oke, ini lokasi strategis ini banyak banget yang nanya ya. Hampir di setiap online maupun offline aktivitinya Foodie selalu ditanya. Poin nomor satu begini.
Apakah teman-teman sudah memahami tentang brand teman-teman nih sebelum bicara lokasi? Kenapa sih Mas lokasi itu penting? Jadi ada salah satu peribahasa di dalam F&B yang paling penting di F&B itu adalah lokasi, lokasi dan lokasi. Ya tiga ya. Tetapi lokasi seperti apa nih yang strategik? Nah itu balik lagi nomor satu adalah apakah teman-teman sudah memahami brand teman-teman? Bahkan ada lagi nanya nih Mas sebelum saya masuk ke strategiknya. Emang penting ya lokasi itu dianalisa? Begini, kita ngambil asumsinya adalah yang paling aman. Yang dianalisa aja, tidak ada garansi omsetnya pasti bagus. Apalagi tanpa analisa. Sesimpel itu dulu. Kita nggak usah berat-berat pakai teori apapun. Yang dianalisa aja, tidak ada garansi bahwa omsetnya pasti bagus. Apalagi kalau milihnya tanpa analisa. Gitu. Itu dulu dipahami teman-teman ya. Jadi nanti pertanyaannya silakan berkembang dari statement yang barusan saya katakan. Ya, balik lagi. Bagaimana mencari lokasi strategis? Nomor satu, pahami brand Anda sendiri. Kenapa harus dipahami dan apa-apa aja poinnya? Saya akan spill beberapa poinnya. Yang pertama adalah teman-teman harus paham siapa target marketnya dulu gitu dari brandnya. Kata siapa nih? Tapi harus spesifik. Karena menurut analisa lokasi itu tidak mengenal yang namanya Gen Z, milenial, Gen X itu nggak mengenal, ya. Kenapa itu tidak mengenal milenial, Gen Z dan Gen X atau apapun itu? Karena kalau pakai milenial katakan, itu kan range usia, ya, dari tahun 80 sampai dengan tahun sekian. Nah, di rentan usia tersebut ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah S2, ada yang masih S1 mungkin dia mahasiswa abadi gitu lah ya. Ada yang udah jadi GM, ada yang udah jadi bos. Nah, apakah setiap orang ini memiliki persamaan dalam spending F&B-nya? Pasti beda. Makanya kenapa tidak bisa menggunakan khusus lokasi ya, tidak bisa menggunakan analisa umum seperti Gen Z atau milenial. Harus spesifik siapa target marketnya. Itu nomor satu ya. Apakah pria wanita misal contoh ya, apa namanya, usia berapa, terus statusnya apa, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, karyawan, gitu. Statusnya harus jelas dulu. Jangan pakai Gen Z atau milenial. Itu nomor satu. Pahami target marketnya. Nanti detailnya ada di seminar. Nomor dua, yang paling penting adalah teman-teman paham nggak sih tentang brandnya selain market? Apa itu yang dipahami? Berapa jumlah TC-nya? Apaan sih Mas TC? Total check. Berapa jumlah EPC-nya? Apaan sih EPC? Average per check atau rupiah per bill. Tujuannya untuk apa? Itu sebetulnya untuk menghitung conversion rate dari setiap brand teman-teman. Apaan sih conversion rate, Mas? Conversion rate itu adalah dari jumlah penduduk existing, bukan pendatang, karena kita tidak bisa menganalisa pendatang. Contoh Bandung, Jogja, yang kota-kota mahasiswa. Itu adalah kota-kota yang mungkin pendatangnya lebih besar dibandingin penduduk aslinya. Ya, gitu. Tapi yang kita bisa analisa adalah market existing dulu aja. Justru pendatang itu bonus, kita anggapnya. Nah, conversion rate itu untuk menghitung dari satu titik kita tersebut yang saat ini sudah buka, kita bisa menarik berapa persen dari jumlah penduduk yang sesuai target market. Ingat, yang sesuai target market. Kalau jumlah penduduk doang terlalu bias karena ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada bayi mungkin gitu. Tapi yang sesuai dengan market. Di mana dapatnya? Nah, nanti akan dijelasin gimana cara tahunya dan gimana dapatnya di kelas tentunya, ya. Tapi harus tahu dulu berapa conversion rate-nya dengan memahami berapa TC-nya. Coba sekarang nanti saya tanya random misalnya, berapa TC sebulan rata-rata? Jangan-jangan nggak tahu, ya. Gimana cara ngerti TC? Dari POS. Ya, kenapa TC itu penting? Karena setiap brand tidak bisa menghitung jumlah orang. Tidak bisa. Susah lah. Belum tentu si kasir nanya, Mas berapa orang jumlahnya? Belum tentu terinput. Kalaupun terinput, biasanya paling bagus banget 90, 80, 90% terinputnya. Tapi kalau dari TC, ya sudah. TC-nya berapa totalnya? Kita pakai asumsi misalnya satu TC-nya 2 orang misalnya. Ya gitu ya. Maka dapatlah angka perkiraan yang lebih tepat dibandingkan mengandalkan kasir yang bertanya gitu ya, isi. Nah, setelah nomor 2 itu mengetahui berapa jumlah TC dan IPC untuk menghitung conversion rate, ada nomor 3, point of interest-nya apa? Apa sih yang dekat outlet saat ini yang bagus nih, yang bagus ya. Teman-teman coba cari outlet yang bagus. Point of interest di sekitar outlet itu ada apa aja? Misalnya ada kampus
besar dengan jumlah mahasiswanya 5.000 lebih, misal. Ada kos-kosan karyawan dekat situnya, misal. Atau ada misalnya bank BCA misalnya, sesimpel itu loh. Kenapa bank juga ngaruh? Ngaruh banget. Ya, paling simpel begini, setiap kota atau daerah yang memang ada bank BCA-nya, kenapa bank BCA ini penting? Karena dia sangat-sangat hati-hati dalam membuka cabang. Dia itu analisanya luar biasa banget BCA. Dia nggak akan pernah buka cabang kalau menurut dia, secara market, bukanlah kliennya dia. Secara market, putaran uangnya nggak besar. Jadi kalau ada BCA, itu pasti putaran uang di area tersebut besar. Tuh, segampang itu. Oh iya BCA ya, kenapa kita cuma cari tahunya tentang F&B doang? Gitu. BCA juga penting gitu. Point of interest itu akan jadi point of interest loh BCA. Misal. Atau misalnya teman-teman yang middle low nih. Yang middle low gampang, cari aja BRI atau bank-bank lokal. Kalau Bandung misalnya Bank Jabar, kalau di Jakarta misalnya Bank DKI misalnya. Kenapa? Karena biasanya dulu dulu ya, saya nggak tahu lagi sekarang, bansos-bansos itu dicairkan melalui bank daerah. Nah, pada saat orang cair bansos, itu tidak jarang banget market bawah itu yang cair bansos itu buat beli beras. Biasanya setelah cair bansos itu jajan, beli makanan lah, beli minuman lah buat orang di rumah. Jarang banget yang benar-benar beli sembako sesuai dengan aturan bansos dikeluarkan. Dan biasanya kalau tanggal-tanggal tertentu itu BRI atau Bank DKI atau Bank Jabar itu penuh dengan masyarakat middle low untuk ngantri, ngambil bansos atau ngambil apapun bantuan pemerintah. Contoh ya, itu dari sisi point of interest. Apalagi point of interest banyak banget. Nanti di seminar kita akan kasih tahu list-list apa aja yang paling sering muncul sebagai point of interest. Terus jika memang belum tahu bagaimana cara mencari tahu dengan outlet existing. Ya, nanti saya akan jelasin semuanya. Yang nomor 4 setelah point of interest adalah kompetitor. Nah, kompetitor ini juga penting banget untuk menentukan sebuah lokasi. Misalnya, saya brandnya adalah bakery and pastry. Yang paling gampang bodoh-bodohan, saya cari aja di mana ada Holland Bakery. Misalnya, kalau memang market saya middle up, ya. Karena di mana ada Holland Bakery, ini misalnya ya, itu biasanya marketnya middle up. Perhatikan deh, di mana ada Holland Bakery, di titik itu, kemungkinan market sekitarnya itu perumahannya besar-besar. Ya, jadi Holland Bakery ini diam tapi pasti dan nggak pernah kan ada cerita atau dengar Holland Bakery tutup kan gitu karena dia hati-hati banget dalam mencari sebuah lokasi misalnya ya Holland Bakery tidak kan kompetitor atau misalnya mie gacoan yang middle low ya udah di mana ada mie gacoan tempelin aja kan itu marketnya middle low nah itu kompetitor nah bagaimana cara menganalisa kompetitornya biar semakin tajam dalam menentukan lokasi itu dibahas di seminar ntar gitu ditajemin tuh nanti semuanya oh ternyata begini oh ternyata begini oh ternyata begini biar makin tajam ya karena kompetitor itu nggak sembarangan kompetitor bukan berarti kita bakery terus kita cuma ngelihatnya yang bakery doang nggak begitu cara mainnya gitu ya banyak banget apa namanya analisa-analisa yang untuk kompetitor yang bisa nanti kita transfer ilmunya bukan cuma ajarin ya transfer ilmunya ke teman-teman pada saat seminar sehingga pulang bisa langsung diajarin ke tim cara menganalisa kompetitor biar lebih presisi gitu mas udah cukup 4 itu dulu. Oke, berarti 4 poin gitu ya. Empat Dan poin. harus diperhatikan itu menganalisis outlet atau bisnisnya sendiri itu aja dulu deh gitu ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Siska. Dan selanjutnya juga nih Mas, ada Ya. pertanyaan dari Fauzia Rizky Amalia. Hmm. Indikator paling penting saat mau bekerja sama dengan investor itu apa gitu? Wah, indikator paling penting. Oke, saya spill yuk yang big-nya doang ya. Yang pertama itu adalah dari sisi legalitas. Ini penting banget ya. Kenapa legalitas ini penting? Kita nggak usah bicara apapun kalau kita nggak punya legalitas basic. Basic dulu nih. Saya nggak bicara legalitas untuk ke investornya, tapi legalitas basic yang harus dimiliki oleh brand. Misalnya Haki, Hakinya udah belum? Badan Hukum, udah PT belum? Basic dulu, basic-basic dulu, itu dulu yang diberesin. Kalau udah, silakan lanjut ke tahap nomor 2. Nomor 2 yang disiapin adalah skema. Skema dan konsep. Kenapa? Karena skema dan konsep inilah yang menentukan investor itu mau join apa enggak. Baik itu sebagai partner store, baik itu sebagai franchise, baik itu sebagai investor holding, atau apapun itu. Karena konsep dan skema inilah yang menjadi patokan standar. Apalagi misalnya investornya nggak kenal sama kita nih sebagai ownernya. Maka dia hanya melihat adalah bisnisnya kan. Bisnisnya nomor satu. Bisnisnya untung nih. Tapi ketika lihat planning dan visibility study dan skemanya, ternyata skemanya jelek. Bisa jadi orang jadi nggak tertarik. Tapi bisnisnya biasa aja nih. Mungkin belum untung gitu. Tapi ternyata konsep dan analisa skemanya bagus banget sehingga orang tertarik gitu.
banyak cerita, saya nggak sebut brand ya. Brand X diinvest 30-an miliar misalnya, 20-an miliar misalnya. Padahal brand X ini secara omset biasa aja, bahkan cenderung kurang bagus. Gitu loh saat itu. Dia udah ada di atas 10 cabang, baru 10 cabangan doang, dia bisa diinvest puluhan M. Nah, apa yang membuat investor ini yakin invest puluhan M di brand ini? Ternyata bukan outlet existing. Jadi teman-teman nggak usah terlalu worries kalau outlet existingnya belum terlalu bagus. Yang penting jangan rugi ya. Belum terlalu bagus, terus nggak pede untuk menarik investor. Enggak. Karena kadang-kadang brand kita itu belum tentu cabang pertama itu langsung bagus. Silahkan tanya owner Mega Cuan. Cabang pertama keduanya dia bagus nggak? Jelek. Outletnya kecil, satu ruko gitu. Terus dia ikut seminar kita waktu itu. Kebetulan di seminarnya kelas saya, kelas scale up juga. Dia ikut di kelas scale up. Terus dia memperbaiki diri dengan ilmu di situ, dia memperbaiki diri, dia merubah konsep segala macam. Sekarang besar. Cabang ketiga dan seterusnya gede dan meledak. Jadi teman-teman nggak usah terlalu bersedih kalau saat ini cabang pertama keduanya belum terlalu bagus. Yang penting masih profit, nggak rugi. Jangan menyerah karena kadang-kadang brand itu baru menemukan apa namanya menemukan momentumnya itu ketika outlet ketiga, outlet keempat, outlet kelima gitu, nggak langsung. Tapi ada brand yang baru satu outlet juga langsung meledak, tergantung gitu ya. Gitu kayak misalnya brand X, dia baru buka satu cabang, langsung meledak, langsung diinvest dengan investor puluhan juga. Ada yang begitu, gitu. Bahkan kopi kenangan, kalau dilihat kopi kenangan saya sebut karena ada jadi brand gede banget. Silakan teman-teman lihat, kopi kenangan itu awal-awal berapa sih outletnya? Cuma kontainer doang di ITC Kuningan dan di salah satu perkantoran gitu di buka dua. Tapi dari dua itu dia bisa raise money banyak sampai sekarang. Padahal saat itu, momen saat itu banyak banget brand coffee shop atau brand lain yang secara kapasitas lebih baik dibanding kopi kenangan. Kenapa kopi kenangan dilirik? Karena dia pandai dalam meramu skema, meramu proposal untuk ketemu dengan investor yang tepat, ya. Jadi skema yang tepat, terus analisa yang tepat, ketemu investor yang tepat, bisa jadi itu sebuah peluang bisnis. Gitu. Tapi yang nomor dua tadi diberesin dulu. Skema yang tepatnya dulu diberesin. Ya kan gitu kan. Konsep yang tepat dulu diberesin. Sehingga pada akhirnya investor yang tepat pun berdatangan. Jangan sampai investor yang tepat udah datang, kita nggak siap tuh mas. Nggak siap. Waduh ini investor datang. Baru gerabak gerubuk, bikin proposalnya asal-asalan. Skemanya asal-asalan. Sehingga ngelihat, ya ini mah ngasal bikin skemanya. Nggak jadi dia diinvest. Gitu. Ya. Jadi yang namanya hoki itu ketika peluang ketemu kompetensi. Kalau kompetensinya doang nggak ada peluangnya, nggak ada momentumnya, nggak akan ada hoki. Kompetensi doang nggak ada opportunity-nya, nggak ada hoki. Jadi hoki itu harus dua. Nah sekarang yang kita siapkan nih di kelas Foodie Scale Up ini adalah kita membantu teman-teman mempersiapkan kompetensinya. Sehingga ketika datang, orang udah siap diinvest. Kita udah siap diinvest. Siapin dulu kompetensinya. Nah itu yang kita bantu siapin. Karena semakin banyak teman-teman yang diinvest, semakin banyak teman-teman yang sukses, Foodies secara edukator happy banget karena kita berhasil. Berarti ilmu yang kita ajarin ini benar-benar berhasil. Kita nggak cuma ilmu yang pengen numpang lewat doang. Kita benar-benar pengen menerapkan dan mengajarkan ilmu yang benar-benar langsung teraplikasi di lapangan sehingga teman-teman siap secara kompetensi untuk diinvest. Gitu kira-kira Mas. Oke, luar biasa. Semoga jawaban tadi yang dari Mas Hendra dicatat gitu ya sama Mbak Fauzia karena luar biasa banget nih pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya itu masih berhubungan sih Mas sebetulnya Ah, dari Mas Dimas Wibawa. hmm. Nah, pertanyaannya model kerjasama apa saja yang bisa pemilik usaha tawarkan kepada calon investor dan Ah. bagaimana cara menentukan model kerjasama terbaik seperti itu Mas. Oke. Jadi gini, saya mungkin garis bawahi dulu. Tidak ada skema kerjasama terbaik. Yang ada adalah skema kerjasama yang paling cocok dengan karakter brand kita dan karakter Anda sebagai ownernya. Tergantung seberapa berani Anda menjual brand Anda. Tergantung seberapa siap Anda menjual brand Anda. Jadi yang namanya skema terbaik itu adalah Anda sendiri yang buat. Nah, makanya di kelas scale up itu kita kasih tahu beberapa model bisnis. Biar apa sih? Biar teman-teman bisa memilih. Ini nih yang gua banget nih. Ini nih yang brand gua banget nih. Gitu. Karena yang namanya skema bisnis yang namanya skema kerjasama itu balik lagi kepada kecocokan dari masing-masing teman-teman. Tapi kita udah ajarkan yang menurut kita yang terbaik.
Tapi jika memang teman-teman merasa ada yang brand nomor duanya lebih bagus menggunakan skema yang lain, silahkan kita ajarin semuanya. Tapi saat ini berdasarkan pengalaman kita bertahun-tahun untuk menganalisa tentang scale up dan franchise, yang terbaik adalah yang kita sarankan dengan segala pertimbangannya. Yang terbaik ini bukan berarti yang paling sempurna, tidak, tapi yang paling secara resiko lebih rendah buat brand teman-teman. Jadi kita bantuin pilihin yang secara resiko win-win. Secara resiko jauh lebih kecil terhadap brand teman-teman. Tapi kita juga jelasin skema-skema yang lain untuk di-spill. Misalnya ternyata teman-teman lebih nyaman dengan skema yang tersebut. Nah, makanya saya bilang tadi, Mas, kita tuh ajarin caranya. Bukan cuman kasih ilmu terus terserah lu deh gitu. Nggak, kita ajarin. Biar teman-teman tuh semakin paham tentang brandnya dan semakin mengerti cara membuat skema kerjasama yang paling cocok buat brandnya dan diri sendirinya. Gitu, Mas. Oke, berarti model kerjasama terbaik itu model yang paling cocok gitu ya dengan Iya, bisnis atau dengan diri kita sendiri itulah yang bisa iya. dijadi Karena saya nggak simpelnya. tahu kan teman-teman beraninya seberapa berani dalam dalam membuat skema. Kan kita balikin lagi. Tapi kita bikin batasan-batasannya. Kita bikinin blind spotnya apa aja. Kita kasih tahu yang perlu diberesin apa aja. Sehingga minimum, ibarat kasarnya nih kita ngebikinin jalurnya. Sehingga teman-teman tuh tidak keluar jalur. Sehingga ketika keluar jalur langsung tahu, oh nih gue keluar jalur nih. Jadi yang kita ajari itu adalah jalur-jalur menuju garis finish yang akan teman-teman capai nanti. Gitu. Oke, luar biasa nih Mas Hendra. Selanjutnya pertanyaan masuk juga nih Mas dari Mbak Salsabila Aldiva Diandra. Hmm. Proposal yang seperti apa yang dapat kita buat agar investor ataupun perusahaan F&B lain seperti kafe dapat tertarik dengan produk yang kita jual? Oh, maksudnya ini buat Maklun ya, produk ya. Jadi dia Maklun ngirim ke coffee shop atau gimana nih? Ini pertanyaannya agak bias nih. Ya, oke, saya ulang ya Mas ya. Ah, Proposal yang seperti apa yang dapat kita buat agar investor ataupun perusahaan F&B lain seperti kafe oh, dapat tertarik dengan produk kita? oke. Jadi gini, eh, berarti itu bisa jadi proposalnya itu adalah proposal B2B, ya kerjasama B2B, kerjasama Maklun atau kerjasama yang lain. Oke, jadi kalau untuk kerjasama Maklun, B2B ataupun bahkan franchise itu sebetulnya punya benang merah, ya. Cara membuat skemanya punya benang merah, tetapi agak berbeda cara mainnya aja. Yang satu adalah kita B2B kerjasamanya adalah kita berharap produk kita ada di kafe-kafe lain. Kalau franchise, kita berharap investor masuk uangnya ngebuka outlet kita. Tapi benang merahnya sama. Satu, yang pasti teman-teman harus ngeriset dulu perihal harga jual barang yang akan teman-teman tawarkan kepada B2B tersebut. Apakah harga jual teman-teman ini masih inline dengan produk-produk yang ketika nanti diambil oleh brand tersebut dijual dengan harga yang masih terjangkau atau sesuai marketnya. Jangan sampai teman-teman akhirnya secara produk kemahalan sehingga boro-boro kafe mau ngambil produknya, boro-boro mau B2B, baru ngelihat angkanya aja udah ngeri, gitu misalnya ya. Itu nomor satu. Kenapa sih angka dulu? Karena kadang-kadang kebanyakan orang ada yang penting angka dulu gitu. Karena rasa orang tuh relatif. Menurut saya enak, belum tentu menurut Mas Wildan. Jadi standar enak orang itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau masalah murah mahal, ada potensi sama. Kalau misalnya Anda jual batagor 50.000, pasti saya Mas Wildan bilang mahal. Karena di Bandung 5.000 aja enak, kasarnya gitu ya. Nah, karena kalau harga mini hampir dikatakan sama. Tapi kalau rasa relatif. Nah, nomor dua, barulah teman-teman pikirin masalah rasanya. Apakah rasanya ini dengan harga tersebut masih masuk di marketnya ya, seperti contoh misalnya mie gacor aja deh paling gampang ya. Ah, emang enak mie gacor, misal banyak komen cuma enak kan juga makan di sini di situ di sini situ. Jangan bandingin, karena mau anda enak seenak apapun mie gacor rame, berarti marketnya suka dengan rasa itu, mungkin lidah anda yang ketinggian gitu. Jadi jangan pernah berkomentar negatif terhadap setiap brand yang sedang rame. Apalagi masalah rasa itu relatif. Lah sekarang 8.000 Mas, mau rasa kayak apa sih? Gitu. Enak kan juga Indomie bisa dibanding-bandingin. Ya nggak bisa begitu. Marketnya suka. Jadi kita sebagai pelaku F&B itu harus selalu berpikir positif. Kenapa ya dia laku? Kenapa gue enggak? Nah, gimana cara gue masukin barang gue nih ke kafenya dia nih? Gitu. Jadi harus berpikir positif. Cari apa good reasonnya. Karena saya percaya something happen for good reason. Itu nomor dua dari produk. Nomor tiga, setelah produk dan harga jual, supply chain-nya gimana? Bagaimana cara teman-teman mengirim barang tersebut ke kafe orang?
Kalau misalnya ngirimnya itu misalnya nih, ngirimnya frozen, bentuknya dough, misalnya roti ya. Dough bentuknya. Ya berarti teman-teman harus pikirin berapa biaya logistiknya ketika dikirim. Bagaimana cara handling bahan bakunya ketika sampai. Harus dipikirin semua tuh supply chain-nya. Oh yang dikirim enggak mas, udah mateng. Croissantnya udah saya bake, tapi frozen juga, tapi udah di bake. Sampai sana tinggal masukin microwave atau oven misalnya gitu. Oh ya udah, kirimnya gimana? Terus nanti kalau rusak, gepeng dan segala macam pada perjalanan gimana penggantiannya? Jadi supply chain-nya harus dipikirin A to Z-nya sehingga si vendor merasa oh ini nyaman nih. Yang terakhir adalah skema kerjasamanya. Apakah misalnya dikunci resepnya cuma buat kita doang, buat dia doang, atau misalnya skema kerjasamanya ini memang open open relationship, open relationship, open ini, open market. Jadi dia bisa jual kemanapun. Karena orang Indonesia, nggak cuma orang Indonesia sih, market itu tuh unik. Saya nyuplai ke Mas Wildan, saya nyuplai lagi ke Mbak Grace misalnya ya, barang yang sama ya. Padahal kafenya berbeda nih. Nah, yang makan itu bisa jadi bilang nggak enakan rotinya di tempat Mbak Grace dibandingin dengan Mas Wildan. Padahal yang nyuplai saya sama semua, saya nggak beda-bedain gitu. Ya itu kadang-kadang Indonesia tuh gitu tuh. Bukan Indonesia sih, semua market. Kadang barang sama aja dibilang beda rasanya. Itu aneh banget. Nah, tapi orang nggak perlu tahu kalau kita satu supplier. Ya, kayak kopi aja, hampir semua kopi, sirupnya dia lagi kan pemainnya. Paling cuma 4 dan 5 brand doang yang bisa disebut dari pemain sirup kopi, dia lagi. Ya, tapi kenapa bisa beda-beda walaupun SOP sama? Gitu. Itu masalah perspektif. Jadi yang dijual itu ternyata bukan brand, bukan rasa. Ternyata yang dijual adalah brand gitu. Misalnya nih saya makan McD aja misalnya, saya makan McD, saya pakai tepung yang sama dengan McD, atau saya beli ayam McD, saya pindahin ke packaging putih polos, tidak ada huruf M-nya, saya kasih ke Mas Wildan makan, pasti Mas Wildan akan bilang, ini fried chicken pinggir jalan ya, karena nggak ada huruf M-nya, gitu. Bisa jadi begitu tuh, karena saya nggak bilang kalau itu punya McD, saya bilang nih, gue beliin lu ayam nih, coba makan deh. Oh, ini brand di mana nih, pinggir jalan ya? Pasti begitu. Hanya karena huruf M-nya dia menjadi berbeda. Nah, makanya scale up itu adalah bagaimana Anda ngebangun brand. Nah, itu Mas Rex tuh di hari pertama ngebahas banget gimana Anda bangun brand untuk brand ini biar menuju dan ready ketika pengen di scale up. Makanya kenapa nomor satunya Mas Rex dulu dibahas tuh di awal. Biar brand Anda disiapkan, brand Anda menjadi brand yang akan scale up secara baik dan benar. Gitu Mas Ilan. Panjang ya? Nggak apa-apa mas. Luar biasa. Semoga teman-teman juga sekali lagi dicatat gitu ya setiap jawaban yang diberikan oleh Mas Hendra. Nah Ya. selanjutnya mas, ada dari Mbak Citra Agung Eko. Gimana Hmm. menghindari potensi terburuk kerjasama yang gagal, di mana sering terjadi komitmen berubah ketika nampak outlet berhasil sekali atau gagal sekali, seperti itu. Ya namanya partneran itu seperti relationship lah. Paling gampang seperti kita pacaran lah. Ya, sebagus-bagusnya kita menjaga pasangan kita, tetap ada potensi pecah kongsi istilahnya. Sebagus-bagusnya kita menjaga brand kita, ada tetap aja ruginya. Kalau rugi bisa pecah kongsi, kalau profit bisa juga pecah kongsi. Jangan salah loh, profit itu juga bisa pecah kongsi. Kenapa? Karena di dalam bisnis, matematika bisnis untuk manusia adalah kalau tambah-tambahan sama kurang-kurangan akur. Tambah nih, duitnya kurang nih duitnya akur. Tapi bagi-bagian berantem. Bagi rugi, bagi untung berantem. Kalau untung yang paling kerja lebih banyak merasa bahwa oh gue kerja lebih banyak nih lo enggak, harusnya gue dapat lebih banyak, berantem. Rugi yang lebih banyak nggak mau invest lebih banyak karena kan harusnya saham lebih banyak. Karena ngerasa rugi ngapain gue invest lagi, berantem. Tambah kurang akur bagi bagian berantem. Nah, bagaimana mengaturnya? Nomor satu dalam perjanjiannya harus detail. Perjanjiannya harus di breakdown detail. Kalau misalnya perjanjian dengan partner, dengan sesama founder, maka selain PT harus ada perjanjian shareholder agreement. Di situ dibahas tuh detail yang ditandatangani oleh notaris. Dibahas do and don'ts-nya apa, aturan mainnya gimana, sehingga tidak ada partner atau founders yang di tengah jalan melanggar perjanjian tersebut. Dan ada punishment-nya di shareholder agreement, misalnya kehilangan saham tanpa pembelian dan segala macam. Pokoknya di breakdown. Nah, nanti di kelas scale up itu akan diajarin bagaimana cara tipis-tipis membuat shareholder agreement biar secara aturan sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis gitu. Tapi nanti
lagi-lagi itu dinamis, itu bisa berubah tergantung kebutuhan teman-teman. Nomor satu, shareholder agreement-nya harus detail. Nomor dua, pastikan secara skema, shareholder agreement kan mengatur do and don'ts. Nomor dua, secara skema dibuat berdasarkan analisa yang real, jangan asumsi. Karena kenapa analisa real? Karena kalau asumsi ada potensi itu ngarang bebas. Ngarang bebas, misalnya average omset sekarang cuma 100 juta sebulan, dibikinnya 700 juta, ya pasti nanti pada saat berjalan jauh itu 7 kali lipat dinaikinnya. Udah pasti hasilnya jelek. Kecuali teman-teman niatnya nipu. Selama teman-teman niatnya berbisnis yang baik dan benar, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Itu nomor dua. Nomor tiga, agar tidak terjadi dispute adalah buat di dalam perjanjian mitigasi resiko. Jadi di situ harus ditulis kalau resiko terjadi, apa yang terjadi terhadap bisnisnya. Apakah bisnisnya ditutup, gimana cara nutupnya, kapan ditutupnya, prosesnya gimana. Itu diatur tuh dalam mitigasi resiko. Lalu asetnya punya siapa, gitu. Karena kalau nggak diatur, seorang franchise, partner store, atau apapun itu namanya, yang invest di kita, ketika dia tutup tapi tidak ada di skemanya, tidak ada di perjanjiannya, aturan main tutup tokonya, maka dia akan bilang, loh, kok ditutup? Bukannya kerjasama kita 5 tahun ya? Harusnya kamu buka terus dong sampai 5 tahun. Mati kita. Padahal kita udah bleeding terus tuh selama setahun. Udah bleeding hampir 200 juta. Dia nggak nombok-nombok sama sekali. Mati kita. Karena nggak ada poin mitigasi resiko di dalam perjanjiannya. Kapan harus tutup, bagaimana kondisinya, asetnya siapa, dan segala macam. Begitu pula mitigasi ketika profit. Ketika profit, aturan mainnya gimana baginya? Apakah apakah pakai profit sharing, apakah pakai offset sharing, besarannya berapa, apakah berubah setelah berapa tahun, gitu. Nomor dua tuh, bagi hasilnya gimana? Ditulis. Jadi untung ditulis, rugi ditulis. Yang terakhir adalah masa kerjasama. Apakah ada timeline masa kerjasamanya? 5 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup? Nah, seumur hidup aja bias. Apakah seumur hidup selama saya hidup, kalau saya mati udah selesai perjanjiannya, atau seumur hidup saya bisa wariskan ke anak cucu saya. Seumur hidup aja itu bias loh. Jadi makanya apakah ada masa kerjasamanya? Dan yang terakhir adalah setelah masa kerjasamanya habis, bisa diperpanjang apa enggak? Kalau bisa, seperti apa cara mainnya? Kalau nggak bisa, bagaimana mengakhirinya? Sehingga brandnya aman. Karena kalau misalnya nggak bisa kerjasama, nggak bisa diperpanjang, terus pengakhirannya bisa salah, itu bisa jadi dituntut karena merasa bahwa tidak jelas. Karena misalnya lagi profit, saya lagi profitnya nih sama Mas Wildan. Mas Wildan nggak punya owner nih, saya investor. Tiba-tiba udah selesai, profitnya bagus banget nih ya. Saya BP cuma setahun, kontraknya 5 tahun. Selama 5 tahun tuh happy terus. Saya pasti nggak mau tuh diakhirin. Gitu. Walaupun saya udah happy banget, udah balik modal berkali-kali lipat. Tapi saya nggak mau. Nah karena perjanjiannya tidak jelas, pengakhiran kerjasamanya, karena saya lagi profit, saya bisa tuntut balik. Oh enak banget loh, gue yang invest tapi udah 5 tahun gue diakhirin, dasar lo curang, lalala. Investor akan selalu begitu. Ya, kita harus berpikir bahwa investor akan selalu rese. Kalau teman-teman tidak siap dengan investor rese, tidak usah bicara scale up. Jadi tugas kami di Foodies itu adalah bagaimana membuat batasan-batasan agar si investor rese ini tidak rese beneran. Agar kita punya pagar-pagar sehingga investor rese ini tidak bisa lompat pagar. Nah sebenarnya itu yang mau transformasi. Jadi kalau teman-teman nggak siap dengan investor rese, ya nggak usah cari investor, kumpulin aja, buka sendiri, pelan-pelan, organik, nggak apa-apa juga. Tapi kalau teman-teman pengen pengen punya investor, yuk ikut kelas kita akan ajarin bagaimana pagar-pagarnya agar investor rese ini menjadi investor yang baik dan benar gitu loh, sesuai dengan aturannya. Gitu Mas Ilham. Oke, berarti harus ada kayak hitam di atas putihnya juga gitu ya Mas ya, diatur secara Betul, sedemikian rupa, detail-detailnya juga terperinci betul, gitu ya. betul. Oke, selanjutnya ini sebenarnya masih berhubungan nih dari Agsa Dewantara. Hmm. Bagaimana mengetahui bahwa investor tersebut adalah investor abal-abal, katanya Mas. Itu lama-lama. Oke, ini ada namanya KYC di dalam sebuah pencari investor ya. Ini agak bias, tapi ini memang butuh butuh deep dive dari teman-teman siapa investornya. Paling simpel begini. Yang pertama adalah teman-teman cari tahu dulu dari KTP-nya dia di internet. Nomor satu itu dulu. Ini siapa sih orang ini? Gitu.
Karena jejak digital tidak mungkin bisa di-cover 100%. Pasti ada aja yang nyangkut. Jika benar-benar orang ini nggak bisa di-trace, satu, saya akan aneh dengan orang ini. Bisa jadi dia orang kaya jadul yang memang nggak punya jejak digital, bisa jadi. Tapi nomor satu cari di internet dulu ini orang siapa orang ini, gitu. Setelah mengetahui orang ini siapa, ingat ya, jangan don't judge book from its cover. Belum tentu yang make LV, yang make Coach datang gitu loh untuk invest, itu dia punya banyak duit. Belum tentu pengalaman saya, ya. Belum tentu. Jadi benar-benar harus diinvestigasi. Nomor satu tadi cek di internet. Jika memang nggak ditemukan, masuk ke nomor dua. Ketemuan. Ketemuan dengan investornya. Kenapa? Nggak bisa via online meeting, nggak bisa. Ketemuan. Dari bertemu itu, teman-teman harus merasakan feeling bisnisnya sendiri. Ketika teman-teman jelasin skema franchise, skema kerjasama, skema investor, apapun itu skemanya, lihat dari cara dia berargumen, lihat dari cara dia bertanya, itu teman-teman akan tahu nih orang punya duit apa enggak, abal-abal apa enggak, gitu. Kelihatan banget, gitu. Tapi ketika jelasin, jangan langsung jelasin. Di awal ngobrol itu tanya dulu, halo Pak, apa kabar? Eh, Pak, mau nanya nih sehari-hari kegiatannya apa ya? Gitu. Jadi tanya ngobrol-ngobrol santai dulu, jangan langsung ujuk-ujuk. Oke Pak, kita langsung jelasin ya. Skema franchise saya begini. Ya janganlah. Itu namanya teman-teman nge-KYC. 5 menit pertama KYC dulu dia siapa. Apa kabar Pak? Tinggal di mana? Nah dari tinggal di mana aja udah ketahuan tuh. Oh saya tinggal di Pasar Impres belakangnya. Misalnya. Lah Pasar Impres belakangnya itu kan berarti kan rumahnya kecil-kecil. Gitu misalnya. Misalnya gitu ya. Oh ketahuan tuh nih abal-abal gitu. Nomor satu cara tanya-tanya santai. Habis itu barulah jelasin perihal bisnisnya. Nah, mulai bertanya, Bapak bekerja atau bisnis? Bisnisnya bagaimana apa? Kenapa, Pak? Karena kita secara brand, kita harus tahu pengalaman investasi dari Bapak sebagai calon investor kami. Boleh kok ngomong begitu sebagai KYC kami, Pak. Gitu. Agar apa? Agar kita memahami karakter resiko bisnis dan karakter investasi Bapak dari pengalaman investasi Bapak. Oh, saya belum punya pengalaman. Selama ini cuma deposito doang. Nah, kalau dibilang selama ini cuma deposito doang, ada potensi ini bagus. Karena deposito kan minimum misalnya 100 juta. Misalnya gitu. Habis tanya-tanya bisnisnya dan skemanya, yang terakhir ngobrol ngalur ngidur. Pak, kalau boleh tahu nih, kenapa ya Bapak mau invest di F&B khususnya di cabang saya? Ada nggak Pak alasan khusus? Biasanya tahu nih, oh ternyata brand saya menarik buat tipikal investor seperti Bapak. Gitu. Jadi benar-benar digali dari bertanya ketika bertemu. Nomor satu memang internet, tapi lebih banyaknya adalah ketika kita ngobrol. Nah, disitulah fungsi KYC yang paling bagus pada saat ngobrol. Saya sering banget ketemu investor gede ya, ketika ngobrol ternyata, oh dia ternyata si A, oh ternyata dia si B, oh ternyata dia kompetitor. Bahkan saya pernah nemuin dia kompetitor, kurang ajar. Gitu ya. Kompetitor yang cuma pura-pura mau invest, gak tahu ujung-ujungnya dia kompetitor pengen tahu skema. Langsung saya cut. Sampai saya giniin, Mas, kalau mau cari tahu tentang saya, mau ngomong aja, Mas itu punya ini kan, saya kasih tahu. Dia kaget, dia ketawa-tawa. Ngomong aja, saya jawab kok, walaupun kompetitor, tenang. Jadi memang selalu ada kayak gitu-gitu. Nah itu akan bisa presisi mengetahuinya adalah ketika ketemu. Gitu. Kalau cuma dari internet doang, kadang bias. Ya, tapi kalau ketemu itu kita bisa bertanya apapun yang kita inginkan, sehingga kita lebih presisi dalam menilai seorang investor itu. Gitu, Mas. Oke, berarti intinya ketemuan dulu aja gitu ya. Siapa Ketemu. tahu cocok, siapa tahu ya gimana gitu ya. Iya. Ya Nah, sama kayak Mas Widat kalau lagi cari pacar gitu kan. Kalau nggak seru Mas. bener-bener. Kan cuma dari online nggak seru ya Mas ya. Harus Iya, ketemu dulu kan Mas. bener-bener bener. Iya kan KYC ketemu dulu gitu. Katanya di foto hidungnya lurus Mas ketemu hidungnya bengkok kan gitu kira-kira gitu Mas. Intermezzo ya Mas biar gak kantuk. Sorry Iya, sorry soal bener-bener ini. bener. Ini luar biasa juga nih Mas, pertanyaannya banyak banget nih dari Ya ya. teman-teman food planners nih. Selanjutnya dari Kak Arsianti. Jika ada seorang investor ingin bergabung dalam bisnis kita, lalu investor tersebut belum paham betul terkait bisnis F&B dan minim pengetahuan terkait bisnis, maka bagaimana sikap kita dalam memahami kondisi tersebut? Nanya agak unik nih, agak unik. Ada investor yang nggak terlalu paham F&B, tapi mau invest, gitu. Ini agak aneh nih. Nah, nomor satu sebelum mitigasi, tanya dulu, Mas, Bu, Pak, Om, Ciko, siapalah terserah. Kenapa? Kan belum paham F&B nih. Kenapa kok mau invest di F&B? Itu dulu. Karena menurut saya aneh. Saya, Mas Widlan deh, kalau punya duit, nggak paham investasi di F&B, emang berani invest di F&B? Selama ini misalnya biasanya di properti. Berarti kan punya keyakinan tersendiri kalau memang dia nggak yakin dengan
brand itu dia nggak akan mungkin berani invest pada dengan punya pengalaman. Itu dulu, gali lebih dalam, kenapa dia yang tadinya nggak paham investasi F&B tiba-tiba dia tertarik ke F&B. Itu dulu. Dari itu tuh nomor satu, nanti dari situ digali baru. Nah, setelah ternyata memang fix dia karena suka dengan brand kita, karena mungkin anaknya seminggu 3 kali ke tempat kita, sehingga dia pengen kasih duit ke anaknya, bisa jadi. Saya ada calon franchise waktu dulu, bahkan franchise sudah jadi franchise, dia itu ngambil franchise kita cuman karena anaknya seminggu 3 kali ke brand kita. Dibandingin dia tiap hari ngeluarin duit buat orang, dia bukain dia buat anaknya. Jadi angle-nya bukain buat anaknya, dan akhirnya anaknya punya bisnis. Ada orang yang anaknya baru pulang dari Amerika, baru kuliah, baru selesai. Dia kepengen bikinin bisnis tapi nggak mau bikin dari awal. Dia udah ambil franchise, dimodalin anaknya dari franchise. Ada juga kayak gitu. Walaupun dia nggak paham tentang F&B, ternyata pas digali-gali, dia investnya buat anaknya, gitu. Nah, jika memang dia buat diri sendiri, maka yang perlu kita lakukan adalah edukasi. Jelasin A sampai Z-nya, apa opportunity di dalam bisnis F&B. Opportunity-nya apa dulu, peluangnya apa aja jelasin. Dua, apa resiko bisnisnya di F&B, resikonya gimana nih? Jangan lupa, resiko wajib dijelaskan. Karena investor yang baik adalah investor yang memahami sebuah resiko, namun dia masih mau invest di kita. Gitu ya. Resiko jelasin. Nah, setelah resiko jelasin, yang terakhir adalah jelasin aturan main. Karena kan dia nggak paham nih aturan mainnya gimana. Jelasin aturan mainnya nih. Aturan mainnya gini loh om. Aturan main gini loh om. Gitu. Aturan mainnya dijelasin bla 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 bla. Sehingga oh gitu. Sehingga minimum dia memiliki pondasi untuk memahami investasi di bisnis kuliner. Gitu Mas. Oke, berarti harus mendalami dulu gitu ya, ditanya Iya, dulu kenapa mau investasi, terus diulik-ulik juga, dikasih iya, pemahaman. iya. Selanjutnya nih Mas, dari Mas Ridwan, bagaimana cara untuk menentukan nilai saham? Wah, ini tadi berat banget ya tidak saham. Wah, ini benar-benar mau skelam ini. Ya. Jadi gini, nilai saham itu sebetulnya tidak ada rumus pasti kecuali Anda sudah IPO atau Anda sudah diinvest oleh VC atau PE. Ya. Tapi saya kasih gambaran umum aja. Ada pendekatan nilai saham itu dari apa namanya omset existing dikali 12 dan lalu dikali berapa puluh kali berapa kalinya. Nah, itu tidak ada rumus pasti, kecuali ketika Anda mau IPO atau nggak Anda mau raise money di VC. Nah, biasanya kita atur misalnya omset saya 100 juta. Ini dari omset ya saya bicara. Tapi ada 5 outlet, berarti sebulan 500 juta. Kali setahun, berarti sekitar 6 M setahun omsetnya. Nah, saya kali 5 aja misalnya. Atau kali 2 deh biar gampang. 12 M. Ya, berarti nilai saham saya 12 M. Gitu ya, 12 M, lalu mau dijual 10%, ya berarti 1,2 M dijualnya. Itu dari pendekatan omset. Biasanya kalau pendekatan omset tidak bisa dikali banyak-banyak karena omset itu belum menjadi sebuah keuntungan. Makanya pengalinya nggak boleh banyak. Biasanya maksimum kali 5 maksimum biasanya. Tapi lagi-lagi kadang investasi itu gila. Yang dilihat tuh bukan pengalinya. Contoh brand saya sebut aja lah nggak apa. Brandnya Mas Richard deh. Baru satu cabang sambal bakar di Indonesia. Dia sudah diinvest 15 miliar. Kan beritanya juga muncul tuh di publik kan. Nah, pertanyaannya, kalau saya misalnya Mas Richard omset 1 miliar, cabang itu ya, 1 miliar, dikali 12 miliar, dikali 10 aja, itu 120 miliar. 10%-nya harusnya 12 miliar. Ini kok bisa 15 miliar 10%? Berarti dikali 20 gitu. Nah, secara itu kan nggak masuk. Jadi apa yang dilihat dan apa yang dibeli? Ada namanya intangible asset. Intangible asset itu bisa jadi si Mas Richardnya sebagai influencer besar saat itu yang sukses. Jadi yang dibeli itu Mas Richardnya. Kadang-kadang investor itu yang beli bukan brandnya, yang dibeli ownernya. Dia percaya sama value-nya Mas Richard, sehingga dia berani beli 15 miliar walaupun OTT baru satu. Gitu. Jadi ada intangible asset yang dibeli. Gitu. Atau misalnya dia yakin banget sama brandnya. Walaupun omsetnya masih belum, tapi dia yakin dalam 5 tahun ke depan brand ini bakal sukses. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang kita nggak bisa nilai pakai duit. Tapi kalau dari rumus tadi saya bilang, dari omset setahun dengan total outlet sekarang dikali maksimum 5. Kalau dari omset. Maksimum. Ya. Tapi kalau dari profit, ini dari EBITDA sebulan berapa dikali 12 sebulan, lalu dikali dengan maksimum adalah 10 kali. Ya. Itulah jadi nilainya. Tapi lagi-lagi, boleh nggak sih Mas saya naik-naikin angkanya? Boleh-boleh aja, selama ada yang mau. Yang penting Anda tahu nih bottomnya berapa ketika ditawar. Tapi juga jangan ngadi-ngadi juga, jangan jangan
asal-asalan juga. Cabang baru satu, omset cuma 500 juta, dijualnya 100 miliar. Ini ngadi-ngadi nih namanya nih, gitu kan. Ngasal-ngasal. Jadi benar-benar yang masih dalam tahap wajar. Boleh nggak ditawarin yang mahalan dikit? Boleh, tapi jangan dalam tahap wajar. Yang penting tahu bottomnya berapa, karena pasti investor menawar ya gitu. Nah, yang paling penting adalah tadi bukan masalah pengalinya, seberapa bagus teman-teman mengemas sebuah konsep dan skema bisnisnya dan membuat proposalnya. Dan yang paling terakhir, bagaimana cara teman-teman menyampaikannya ke investor sehingga investor yakin lebih tinggi dibandingin angka yang ditulis di proposal. Jadi diyakinin itu gimana cara kita menyampaikan future value. Karena investor, saya yakin banget investor yang benar adalah investor yang melihat future value. Nggak cuma melihat angka yang sekarang. Kalau investor hanya melihat angka yang sekarang, itu terlalu hitung-hitungan investornya. Kalau saya pribadi, saya hanya mencari investor yang mau melihat future value dari kita. Kalau cuma melihat hitung-hitungan dari angka sekarang, semua juga tahu. Ada ular makan tahu, Mas. Udah keluar baru tahu. Udah ada omsetnya baru tahu nih. Semua juga gitu dong. Nah, ketika nanti saya invest 50 M di brand tersebut, 50 M ini jadi 200 outlet, itu kan ada future value tuh dinilai. Masih itu nggak dinilai gitu. Jadi carilah investor yang memiliki future value. Kalau teman-teman pengen bikin planning, jadi teman-teman jangan jual dengan omset existing. Teman-teman bikin planning selama 5 tahun. Misalnya planningnya selama 5 tahun ini dengan uang 10 miliar yang diinvest tersebut akan menghasilkan 100 outlet. Dalam 5 tahun bakal jadi berapa tuh jumlah uangnya. Nah yang dijual itunya. Juallah future value. Future value itu nggak kali 10, nggak kali 12, tapi bagaimana 5 tahun ke depan dibagi rata-rata baru dikali. Jadi yang jual future value. Nih Mas, Mas sekarang 10 miliar invest sekarang. Dalam 5 tahun dengan uang Mas ini, saya bisa doublein sehingga uang Mas jadi 20 miliar atau 30 miliar. Dengan cara gimana? A, B, C, D. Jadi yang dijual planningnya, future value-nya. Jangan sahamnya, jangan nilai sahamnya. Jual planning sama jual future value-nya dulu gitu. Nanti lihat dia yakin nggak dengan planning dan future value-nya itu. Jangan cuma jual oh dari angka doang. Nah itu biasanya nggak menarik. Dan biasanya kalau anda jual dari angka doang, anda akan dapat investor yang hitung-hitungannya setengah mati, minta ampun, bikin pusing gitu. Tapi kalau investor yang anda jual planning dan future value, insya Allah anda akan mendapatkan investor yang akan mensupport anda untuk menuju 5 tahun yang akan datang gitu. Oke, luar biasa banget Mas Hendra. Selanjutnya nih, menarik juga nih dari Mas Alif Wardika. Izin bertanya Mas, kalau sistem kemitraannya silent partnership atau mitra diam, di mana mitra tidak ikut campur operasional bisnis, hanya menerima laba bersih per bulan. Apakah Hmm. masih terkena permasalahan STPW? Soalnya kita belum daftar dan kita hanya mengambil manajemen fee saja apabila mitra sudah BEP. Seperti itu Mas. Kalau secara aturan STPW, sebetulnya setiap teman-teman mau menjual brand dengan skema apapun sebaiknya didaftarkan gitu karena udah ada aturannya kalau secara aturan main. Namun memang di lapangan itu sering terjadi kucing-kucingan. Kenapa? Karena undang-undang STPW ini secara pemerintah masih di bawah lembaga, bukan menjadi undang-undang sendiri gitu. Masih di bawah lembaga, belum menjadi undang-undang sendiri sehingga tidak ada polisinya dan tidak bisa dipolisikan, kasarnya gitu ya. Tidak ada yang berani, tapi cuma hanya ngirimin surat doang, teguran-teguran lisan, teguran-teguran tertulis. Karena belum ada aturan main yang benar-benar apa namanya ketat dan terregulasi dengan baik. Tapi kalau saran saya, yang namanya kita punya brand, kita kan pengen tenang ya. Sebaiknya ikutin aturan, daftar STPW. Udah banyak kok konsultan-konsultan STPW yang bisa ngebantu teman-teman dengan harga terjangkau sehingga STPW-nya keluar. Sekarang STPW juga jauh lebih mudah untuk ngurusnya dan jauh lebih dipermudah lah buat teman-teman UMKM. Biar apa? Biar semua orang terdaftar, punya daftarnya. Ibarat kasarnya halalnya franchise itu ya STPW gitu. Cuman halalnya ini memang belum halal STPW ini belum ketat-ketat banget. Tapi jangan lihat itunya, karena kan ada selalu salah kalau ngeliat itunya. Tapi lihatlah, kalau kita mau halal secara jualan franchise, maka daftarlah STPW. Gitu. Oke, luar biasa. Semoga terjawab nih, Mas. Eh, Pertanyaannya. Selanjutnya nih, Mas, ada pertanyaan juga dari Kak Ardi. Sebagai pengembang UMKM, bagaimana cara negosiasi kerjasama yang tepat agar bisa sama-sama menguntungkan semua pihak? Seperti itu. Oke,
Ya kerjasama yang mutlak semua pihak ya kalau untung. Nggak bercanda mas. Oke jadi gini, sebetulnya kita itu sebagai pemilik brand kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Tetapi tadi saya bilang sebenarnya mirip dengan pertanyaan yang di awal-awal. Yang harus dibikin adalah aturan main yang jelas dan clear ya. Kalau profit gimana cara bagi hasilnya, gimana kontraknya, kalau rugi gimana cara bagi ruginya, bagaimana tutupnya, kalau misalnya perpanjangannya habis gimana cara perpanjangannya, kalau nggak boleh gimana cara berhentinya dan segala macam. Yang paling penting adalah buatlah skema yang tidak mementingkan diri sendiri itu dulu. Buatlah skema kerjasama yang poin utamanya adalah menguntungkan investor. Ini saya kasih tahu dulu. Kenapa? Karena gini, orang kita diinvest oleh investor itu kita harus bersyukur karena ada orang tertarik dengan brand kita. Kalau kitanya egois, tidak memikirkan investor, nah maka kita akan short term doang tuh dapatnya. Tapi kalau kita pikirin investor di awal-awal, makanya skemanya di awal-awal, senengin dulu investor. Habis itu, baru kita yang disenengin. Itu pasti win-win. Jadi poin satu adalah pastikan investor BEP dulu. Buat investor happy dulu. Biar dia kalau udah happy, dia bagi hasilnya baik dan mungkin BEP, dia akan cerita ke teman-temannya atau mungkin dia sendiri nambah cabang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti di awal-awal Mixu buka di Indonesia. Kenapa Mixu viral? Bukan karena dia jago nge-branding, enggak. Karena semua orang happy ngambil franchise-nya. Saat itu yang awal-awal. Nah, cuman bedanya yang tidak FOMO, yang terakhir-terakhir, yang kena batunya. Udah mulai downtrend, dia baru ngambil, telat. Makanya kenapa di dalam investasi itu, jadi investor juga harus berani FOMO, harus berani take risk. Jadi yang pertama, ketika brand itu viral. Karena ketika nanti bentuk viral dan benar-benar banyak cabang, maka kita yang duluan BEP lebih cepat gitu. Dan biasanya kalau awal-awal tuh murah franchise-nya. Begitu ya udah laku banget jadi mahal. Mixu aja begitu kan. Yang terakhir-terakhir mahal. Yang awal-awal lebih hebat dari kapan tahu. Makanya kita mempersiapkan satu skema untuk investor-investor yang FOMO. Dan investor harus berani take risk, ngambil franchise ke brand-brand yang sedang FOMO. Tinggal di aturan mainnya aja gimana nih. Kalau misalnya kira-kira udah turun dikit, gue tutup lah. Nah gitu. Tapi investor juga harus FOMO. Nah, kita sebagai pemilik brand siapkan skema untuk para investor yang FOMO ini. Gitu. Jadi ini win-win. Poinnya adalah tadi win-win adalah bagaimana skemanya dan bagaimana teman-teman mengemasnya dalam sebuah kerjasama bisnisnya. Gitu. Oke, luar biasa Hmm. nih Mas. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mas Tori Kamal. Izin bertanya Kak, kalau misalkan cabang selanjutnya dibangun dari hasil tabungan profit di cabang sebelumnya, maka hak pemiliknya itu punya siapa? Karena cabang sebelumnya kita ada kerjasama sharing profit dengan investor, tapi khusus di cabang sebelumnya. Seperti itu Mas. Nah, tergantung profit yang dibangun cabang berikutnya ini apakah profit yang sudah dibagikan sebagai hak kita atau tuh benar-benar profit dari dua-duanya yang belum dibagiin. Kalau misalnya profit yang dua-duanya belum dibagikan dan Anda buka cabang kedua, secara syar'i, syariah, secara aturan yang benar, baik dan benar adalah harusnya milik bersama. Kecuali Anda mau cheating. Anda gunakan profit orang lain untuk Anda bangun outlet, Anda diam-diam nggak ngasih tahu dia kalau Anda pakai uang itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau itu dari profit yang udah Anda bagi dan Anda simpen sendiri sebagai hak Anda sebagai pemilik brand, terus Anda bikin baru cabang kedua pakai profit yang udah dibagi tersebut, yaitu hak Anda. Tapi kalau Anda simpen dari profit berdua yang belum dibagiin terus Anda buka lagi, tadi yang saya bilang, senengin investor dulu. Nah, kalau memang Anda bagi apa belum dibagi dan buka cabang kedua, ya itu jadi milik bersama juga di cabang kedua sehingga investornya juga happy. Kan poinnya satu satu, senengin investor dulu. Ya kan? Kalau kita menyenangkan orang lain dan orang lain itu seneng, dia akan menyenangkan kita kembali. Teorinya begitu, ya. Gitu, Mas. Kira-kira. Oke, selanjutnya dari Kak Ismuhar nih, Mas. Jika bisnisnya rugi sebelum maupun sesudah balik modal, baiknya kerjasama seperti apa yang harus dilakukan? Maksudnya gimana ya kerjasamanya ya? Kan itu kan sebenarnya ada di perjanjian. Satu perjanjian itu harus mengcover dua-duanya. Harus mengcover kerugian sebelum untung atau kerugian sebelum balik modal. Setelah balik modal. Kan bisa juga udah balik modal tiba-tiba rugi terus tutup. Nah, itu semua namanya dibuat sebetulnya. Itu satu kesatuan. Jadi bukannya terpisah. Itu dalam satu perjanjian.
ada satu kesatuan. Bagaimana jika rugi? Rugi kondisi sebelum balik modal dan rugi ketika sudah balik modal. Sebenarnya kalau rugi setelah balik modal itu saya bukan bilang rugi. Itu sebenarnya kalau di trading tuh namanya scalping. Jadi dia sorry kok scalping namanya. Apa namanya? Dia sebenarnya take profit. Take profit tapi dengan kondisi tutup outletnya. Kan udah balik modal gitu ya. Nah, bagaimana kita ngebuat aturan main dari perjanjian itu? Ada nggak aturan yang dibikin kalau misalnya dia udah untung, terus tiba-tiba dia tutup, cara main tutupnya gimana? Itu dibikin. Jadi itu tidak terpisah, itu satu kesatuan. Makanya yang saya bilang tadi, buatlah perjanjian yang komprehensif, yang A sampai Z-nya diatur. Nah, biasanya di kita di di scalp ini kita akan kasih poin-poinnya tuh. Poin-poin apa aja yang wajib ada di perjanjian kemitraan. Nah, kita ajarin tuh tadi kelas tuh, poin-poin ini ya ini ya. Isinya balik ke teman-teman. Kan saya nggak tahu teman-teman skemanya gimana. Tapi poin-poinnya kita udah kasih panduan poin-poinnya sehingga teman-teman ini nanti dalam membuat tinggal ngembangin dari poin itu. Boleh nggak poin ini tambahin? Boleh banget. Isinya masing-masing. Tapi kita kasih tahu poin-poinnya sehingga teman-teman nggak lari dari poin-poin itu. Nambahin boleh. Ya isinya balik ke teman-teman. Oke, luar biasa nih Mas. Banyak banget pertanyaan yang masuk luar biasa nih. Pertanyaan selanjutnya juga. Sore Mas Hendra, mau tanya bagaimana strategi ekspansi dengan pendanaan dari investor dengan tidak memasukkan investor sebagai pemegang saham? Maksudnya pemegang saham di holding atau pemegang saham di outlet nih? Kan kalau misalnya bisa jadi dia namanya investor outlet. Jadi dia tidak ada saham di holding. Jadi dia cuma ada bagi hasil di outlet, ya. Jadi bagi hasil di outlet itu sebenarnya dia bukan pemilik saham ya, dia investor di outlet. Atau kalau bahasa kerennya adalah dia apa namanya? Investor outlet atau owner outlet. Itu sama aja kayak franchise sebetulnya. Jadi skemanya mirip dengan skema kemitraan pada umumnya, yaitu franchise maupun partner store. Tinggal statusnya dia apa? Apakah dia franchise? Apakah dia partner store? Apakah dia JV, joint venture? Jadi saya invest 50%, Mas Wildan invest 50%. Jadi kita joint venture tuh di situ, atau bersama di outlet tersebut. Jadi bisa saya katakan nama umumnya adalah investor outlet. Kalau memang dia nggak ada di holding. Ya, yang paling penting bukan masalah bagaimananya, tapi apa status investor ini di dalam perjanjian itu. Kalau misalnya teman-teman jual 10%, 10 miliar di holding, berarti dia statusnya investor, co-founder, punya saham di holding. Tapi ketika teman-teman jual outletnya doang, bisa jadi dia investor outlet, atau dia cuma franchise, atau dia partner store, atau dia GV. Kan ada beberapa franchise yang joint venture itu 50-50. Saya pusat 50, investor 50 juga ada. Nah, itu balik lagi statusnya diatur di dalam perjanjian. Jadi bukan bagaimana biar investor invest di kita tapi dia nggak punya saham di pusat. Itu bukan masalah bagaimananya. Lagi tinggal ngejualnya apa? Statusnya dia apa? Kalau memang statusnya investor outlet, ya udah di investor outlet aja. Gitu. Dengan skema bagi hasil misalnya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hendra. Ini pertanyaannya masih berhubungan sepertinya nih dari Nah, Mas Raswan, dari Mas hmm, Raswan. Izin hmm. bertanya Mas, kalau kita punya brand, terus ada investor masuk, apakah pemilik brand tetap ada gaji di luar hasil karena dia yang mengelola usaha tersebut? Seperti itu. Ini jawabannya bisa ya dan tidak, tergantung pendekatan apa yang Anda jalankan. Tapi pada umumnya ya, bicara umum itu boleh aja menerima gaji selama masih dalam tahap wajar. Misal, bagaimana tahap wajar itu ada itu hitungannya. Jadi gini, misalnya teman-teman sudah punya outlet 5 cabang, ya, 5 cabang. Lalu ada investor masuk ke holding, pengen invest di holding, masuknya holding itu, boleh nggak sih terima gaji? Boleh, tapi tadi dibatasi. Misalnya gaji di holding di luar outlet maksimum 6% dari omset total. Misalnya di holdingnya ada direktur Anda sendiri, ada direktur finance, partner Anda yang lain, ada data marketing, partner Anda yang lain. Nah, pastikan cost-nya terjaga di maksimum 6% dari total omset secara keseluruhan di holding. Misal, pakai aturan main begitu. Biar apa? Biar nggak barbar. Otak baru 5, saya sebagai direktur gaji 100 juta. Ya iya, investor marah. Gitu. Anda terlalu ini pengen ngambil untung di depan tuh namanya Anda profit dibayar di depan bentuknya gaji. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda gajinya cuma 5 juta, 10 juta, atau masih 5, saya rasa itu juga paham. Itu bagian dari mengelola. Itu kecuali
Anda dari awal kerjasamanya adalah syirkah. Kalau Anda kerjasamanya syirkah, maka hak Anda adalah bagi hasil, bukan gaji. Jika Anda pengen ambil gaji, Anda harus bicarakan ke seluruh investor, meeting bahwa Anda pengen menerima gaji karena kenapa? Karena begini, begini, begini. Ketika semua investor sepakat untuk memberikan Anda gaji. Jadi syirkah itu yang penting sepakat semua pihak. Ingat, semua pihak. Bukan menggunakan rumus quorum 51%. Tidak. Kalau syirkah itu semua pihak sepakat, jalankan. Gitu. Kalau semua pihak nggak sepakat, maka hak Anda hanya bagi hasil. Dari awal, tapi ditentukan. Tapi kalau secara umum konvensional, jawabannya adalah boleh selama dikomunikasikan dan investor quorum minimum 51 ini secara umum ya, menyetujui bahwa Anda menerima gaji sesuai yang diplanningkan. Yang penting jangan asal-asalan ngambil gajinya. Gitu. Dan ada KPI, tambahannya lagi Mas. Dan ada KPI sehingga investor itu merasa, oh lo gak ada gaji segitu ada KPI-nya, fair enough. Gitu. Gitu Mas. Oke, berarti emang harus ada perjanjian di awal gitu ya Ya, untuk dan ada win-win KPI. solution. Itu KPI paling penting. Kalau nggak ada KPI percuma. Dapat gaji nggak ada KPI. Oke, ini sebenarnya pertanyaan juga masih berhubungan nih Mas dari Mas Muhammad Rizky. Hmm. Bagaimana skema bagi hasil paling pantas untuk pemodal dan perancang modal? Perancang modal ikut andil dalam operasional usaha. Sorry dulu, perancang modal gimana tadi? Berapa ber- berapa skema bagi hasil yang paling pantas untuk pemodal dan perancang modal? Perancang modal itu ikut andil dalam operasional usaha. Lagi-lagi ini tidak ada skema baku ya. Tidak ada skema baku. Misalnya contoh nih, saya punya ide doang. Saya punya ide doang terus masukin investor. Ya, gitu. Tuh nggak ada rumus. Tapi gini, ini saya juga bisa didebatin nih sama orang-orang. Ini tergantung persepsi ya. Saya bisa didebatin. Tapi kalau saya pribadi, ini tergantung teman-teman. Sepengalaman saya melihat investasi-investasi di luar dan yang saya geluti dari dulu sampai sekarang, biasanya pemilik brand yang mengelola brand itu sahamnya lebih besar dibandingin investor. Tapi kalau negara investor sih, oh enggak lah mas, kalau tanpa saya, duit saya banyak, kalau nggak ada duit saya dia nggak akan jalan. No, no. Kalau menurut saya tidak begitu. Terserah persepsi masing-masing, tapi kalau menurut saya yang punya konsep dan yang menjalankan lebih besar dibandingkan dengan yang punya duit. Kenapa? Yang punya duit itu sebetulnya membeli skill dan kompetensi si foundernya, ya, yang menjalankan bisnis. Karena kenapa? Yang ngejalanin bisnis ini, kalau dia untuk outletnya rugi, dia pun nggak dapat apa-apa selain gaji. Itu pun kalau dealnya ada gaji. Kalau dealnya nggak ada gaji, maka kalau rugi outletnya si pemilik bisnis ini juga nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi kalau saya pribadi adalah saya yang mau mendalami bahwa yang memiliki modal jauh lebih, bukan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang mengelola dan pemilik konsep. Berapa persennya? Relatif, tergantung deal di awal. Contoh, kenapa saya ambil ini contoh? Ada satu teman saya investor, dia dapat investor dari luar negeri, dari Arab, Qatar, apa saya lupa, investasi di properti dengan skema sirka. Bagi hasilnya itu yang gede itu yang ngejalanin ratusan miliar diinvest di properti. Yang ngejalanin lebih gede, yang punya modal, bayangin ratusan miliar loh, orang Arab loh, dia lebih kecil dibandingkan dengan teman saya jalanin ini. Dan alhamdulillah profit gede sehingga uangnya balik modal dan ditimpuk lagi lebih gede lagi. Tapi yang paling gede adalah yang mengelolanya gitu. Karena mengelola itu daily working gitu. Dia capek otak, fisik, tenaga dan waktu gitu. Sementara kalau misalnya investor hanya kehilangan duit aja. Kalau gitu kan jadinya susah. Ya kalau gitu Anda berarti nggak siap sebagai investor. Kalau Anda masih egois pengen dapat uang lebih besar, ya udah Anda kan punya duit. Kalau mana mampu ya udah Anda hire aja karyawan. Hire karyawan, hire direktur, silakan gaji 50 juta, 100 juta untuk ngejalanin bisnis Anda sendiri dengan uang Anda. Apakah mampu? Gitu. Karena kan yang punya konsep kita gitu. Kalau saya, ini debatable ya, debatable ya. Ini saya mengambil contoh dari pengalaman saya dan teman-teman saya sendiri di lapangan. Gitu. Ini debatable. Pokoknya tidak ada rumus pasti, ya, dinamis. Jadi jangan ada yang komplain, ini debatable. Oke, semoga Mas Rizky terjawab gitu ya pertanyaannya. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan juga dari Mas Setio Nur Arif. Bagaimana jika operasional belum siap tapi investor ingin cepat-cepat ekspansi? Nah, kapan waktu yang tepat untuk scale up? Bentar lagi ikut kelas Foodies, jadi siap tuh. Itu kuncinya.
Udah itu aja. Kan lo siap kan, udah di investor, ikut kelas Budis buruan daftar. Sehingga keluar dari kelas itu nanti benar-benar dirapihin, langsung tuh. Bentar lagi jawabannya. Mungkin mungkin dia bagi jawaban dari teman-teman yang tadi nanya itu tuh. Mungkin ya. Investor udah siap, tapi saya belum siap secara operasional. Nih kelasnya ada, ayo ikut. Perbaikin, benerin, benahin 1 sampai 3 bulan, panggil investornya. Kenapa ini penting buru-buru dibenahin? Mumpung investornya lagi mau. Nanti 3 bulan ke depan kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba tuh investor ngelirik brand lain, atau tiba-tiba ada brand lain yang dia lihat dilirik, Anda kehilangan momentum. Lagi-lagi saya bilang, karena Anda merasa kompetensinya belum siap, ada opportunity, nggak jadi hoki itu jadinya. Karena kompetensinya belum dibenerin. Gitu dari investornya. Tapi kalau Anda kelamaan, investor juga punya punya batas waktu untuk menunggu. Nggak bisa nunggu terus. Nah, mumpung ada kelas ini nih, buruan tuh daftar. Kali aja mungkin ini jawaban dari doa Anda. Gitu. Oke, luar biasa tepat banget gitu ya Mas ya. Apalagi Iya. kelasnya udah mau berjalan di akhir bulan sekarang dan Hmm. pendaftarannya juga masih dibuka tuh buat Hmm. Mas siapa tadi? Mas Setio ya. Hmm. Nah, selanjutnya ada pertanyaan masuk juga nih Mas dari Mas Muhtarom Kamsam. Skema bagi hasil yang terbaik untuk menarik investor seperti apa? Karena produk kami sebagai market leader oleh-oleh dengan penguasaan market lebih dari 60% dan sudah punya jaringan 27 titik, kami ingin go internasional. Seperti Wah, itu, Mas. mantap. Nah, kalau bicara ini tergantung nih skema kerjasamanya untuk lokal apa untuk internasional. Kalau internasional lain cerita karena saya pribadi belum pernah sekalipun mentransformasi ilmu bagaimana memfranchisekan brand sampai ke luar negeri. Belum pernah nih. Doain aja nih semoga suatu saat Foodies bisa bikin suatu kelas baru bagaimana go internasional dengan skema kerjasama di luar negeri. Mungkin ya suatu saat. Tapi kalau bicara lokal itu sebetulnya lagi-lagi saya nggak bisa bilang bahwa skema yang tepat adalah A ya. Jadi kita akan contoh ya, contoh di kelas nanti kita akan ngebedah. Saya akan bantuin bagaimana teman-teman ngebedah bisnis teman-teman sehingga teman-teman bisa menemukan formula investasi dan kerjasama yang cocok dengan brand teman-teman. Jadi skema terbaik adalah skema yang setelah dibedah, setelah dikulitin, setelah dihitung, oh ternyata skema kerjasamanya yang bagus begini nih untuk brand gua. Karena contoh ya, oleh-oleh, misalnya oleh-oleh. Oleh-oleh adalah satu brand yang sangat nyaman jual di Shopee dan di Tokped gitu. Ya, maksudnya bisa jual di online sales selain GrabFood, GoFood, dia bisa jual di Tokped, bisa dijual di Shopee, bisa jual di TikTok. Sementara kalau saya brand kuliner, saya nggak mungkin jual sapi lada hitam di TikTok gitu loh. Kecuali frozen nih, maksudnya saya nggak bisa jual porsian nasi sapi lada hitam saya di TikTok gitu. Hanya bisa dijual di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Berarti secara kerjasama jauh lebih luas. Kenapa? Karena multi sales channelnya jauh lebih besar. Kalau yang bisnisnya oleh-oleh, ini bisa jual di mana-mana tuh. Nah, berarti kerjasamanya harus diatur. Apakah kerjasamanya ini berupa buka store tokonya, atau ada kerjasama yang distributor, reseller, bahkan sampai agen. Nah, ini juga harus dibikin nih. Nah, ini kerjasama yang berbeda lagi nih kalau kita bicara distributor. Kalau menurut saya, kalau oleh-oleh, Anda harus bikin skema yang tadi yang saya bilang. Jatuhnya bukan franchise, bukan partner store, tapi distributor, agen, dan reseller. Bagaimana aturan main distributor nih? Skemanya gimana? Keuntungannya berapa, lalu ada di bawahnya ada agen. Agen gimana cara bukanya, kerjasamanya gimana, bagi hasilnya gimana. Yang bawah adalah reseller. Paling gampang adalah menurut saya nih, pelajarin skemanya ice cream alis AIC, pelajarin skemanya AIC ya, itu pelajarin. Atau skemanya frozen frozen food, atau banyak frozen food tuh ada skema agen dan reseller. Nah itu bisa dipelajarin gitu. Atau nanti di kelas-kelas kita akan ngajarin gimana caranya mengembangkan skema dengan agen, distributor, dan reseller. Nah ini penting banget. Nanti akan diatur misalnya contoh, Anda kalau bicara oleh-oleh, Anda harus ngitung nggak cuma COGS, Anda harus menghitung namanya COGM, cost of good material, Anda harus hitung. Karena di dalam bisnis retail, saya anggap itu retail ya, oleh-oleh itu retail, Anda tuh packaging itu sangat dominan banget mempengaruhi cost Anda. Lalu bagaimana cara Anda ngebikin presentasi nilainya? Ada namanya HET, harga eceran tertinggi, dan ada harga eceran terendah. Anda tentukan sehingga di lapangan tidak asal-asalan jualnya si agen-agen ini. Lalu bagaimana ketika Anda pengen bikin lebih banyak reseller yang kecil-kecil, tapi resellernya tetap toko, bukan reseller orang. Jadi Anda tidak membuka reseller orang. Anda membukanya adalah reseller bentuknya kios. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Anda bukannya reseller bentuknya gerobak. Boleh nggak? Boleh. Tapi ditentukan.
gitu. Nah, makanya dibikin skema distributor, agen, dan reseller. Atau Anda oleh-olehnya tetap menggunakan skema franchise. Jadi cuma satu toko doang. Jadi cuma toko-toko doang semuanya sama. Juga boleh. Makanya tergantung dari Anda nyamannya atau cocoknya seperti apa. Nah, itulah kenapa kita membantu Anda menjelaskan semuanya tentang skema kerjasama. Nanti Anda yang analisa, Anda yang bedah, sehingga Anda bisa menemukan formula yang tepat buat brand Anda sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Baik, Mas. Hmm. Ini masih ada pertanyaan dari Kak Ari Syahruni Cagara. Hmm. Berapa mekanisme bagi hasil jika ingin membuka outlet yang tidak membutuhkan biaya yang besar? Ini bukan masalah berapa bagi hasilnya. Mau mau investasi cuma 50 juta, mau cuma 10 juta gerobakan misalnya gitu ya. Ini bukan masalah murah mahal. Tapi Anda silakan bikin hitung-hitungan visibility tadi. Contoh nih, kalau biaya investasinya di bawah 100 juta, ya sebaiknya BEP-nya jangan lebih dari setahun. Secara hitung-hitungan. Kalau secara yang existingnya Anda investasi di bawah 100 juta, BEP-nya masih di atas tahun, berarti secara keseksian bisnis Anda kurang seksi gitu karena investasinya rendah tapi BP-nya masih di atas tahun. Ini contoh ya. Tapi kalau misalnya investasinya 5 miliar, 3 miliar ke atas, Anda juga nggak bisa bikin BP-nya di bawah setahun. Itu terlalu menjanjikan walaupun misalnya ada salah satu outlet Anda yang investasi 5 miliar, BP-nya cuma 9 bulan. Itu dijadikan sebuah outlet yang agresif. Jangan dijadikan patokan, tapi patokannya yang standar. Misalnya kalau investasi 3 sampai 5 miliar, BP-nya 5 tahun. Nah, Anda jangan wah mahal lama banget BP 5 tahun. Oh, nggak gitu cara berpikirnya. Karena kalau Anda bicara balik lama balik modal, gimana kalau Anda invest di hotel? Saya invest di hotel misalnya 100 miliar, hotel bintang 4 atau bintang 5 itu balik modalnya di atas 10 tahun. Masa dibilang balik modalnya kelamaan? Emang rata-rata hotel segitu. Gitu. Jangan jangan percaya apa namanya isu yang beredar katanya kalau investasi F&B harus di bawah setahun. Ya itu tergantung investasinya berapa. Jadi itu apa kalimat itu tidak bisa dijadikan satu patokan, tergantung investasinya berapa. Kalau di bawah 100 atau di bawah 50 juta ya iya harus di bawah setahun. Tapi kalau 5 miliar, 3 miliar, 4 miliar, Anda silakan tanya McD. McD itu kalau bangun outlet bisa habis 10, 15 miliar sekali bangun outlet. Emang kalian pikir bikin apa BEP-nya setahun, 2 tahun? Enggak. Makanya kenapa McD, Starbucks atau yang gede-gede gitu kalau bikin kalau sewa lokasi, dia pasti pengennya 10 plus 10 kontraknya 20 tahun. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa menurunkan kualitas kitchennya. Mungkin kitchennya sendiri bisa 3 miliar, 2 miliar, kitchennya doang. Belum capex-nya. Sehingga total-total dia bangun 7 miliar misalnya. 10 miliar dengan sewa misalnya. Jadi dia BEP-nya pasti di atas 5 tahun. Makanya dia kontraknya 20 tahun dengan si landlord. Nah, teman-teman harus memahami nih apa jenis-jenis yang kayak begini. Jadi tidak bisa teman-teman paksakan untuk BEP di bawah setahun. Walaupun ada yang investasi 5 miliar di bawah setahun itu jadikan sebuah skema agresif. Tapi yang dijual adalah skema konservatif. Sehingga teman-teman dalam berjanji bisa mendeliver janjinya. Tidak over promise. Gitu. Oke, luar biasa. Semoga terjawab ya, Kak Ari. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Masuk Wah, pertanyaan udah gak terakhir. kerasa lagi ya. Terakhir aja ya. Udah 1 jam lebih gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Mutiara. Hmm. Bagaimana caranya small business F&B yang baru buka 6 bulan dengan omset harian 1 sampai 1,5 juta bisa pitching investor dengan sistem bagi hasil yang efisien? Bagaimana? Jadi gini, selama saya nggak ngaruh berapa omsetnya, mau omset sehari 500.000, kalau secara EBITDA Anda profit, karena biasanya kalau omsetnya cuma di bawah 2 juta sehari, itu kan biasanya investasinya kan nggak mahal, ya kan? Sehingga BEP-nya jauh lebih cepat. Nah, selama Anda profit, apalagi udah 6 bulan dan Anda profit, ya, itu Anda bisa bikin skema kerjasama dari existing outlet. Anda lihat nih, oh 6 bulan udah BEP belum? Ternyata misalnya udah BEP. Nah itu bisa dijadikan role model untuk ngebuat investasi. Berapa bagi hasilnya? Coba dihitung baik-baik, pakai omset sharing atau nggak profit sharing. Kalau misalnya dengan skema yang sama, kalau misalnya saya bagi hasilnya sekian persen, BEP-nya berapa lama? Dibikin di dalam Excel. Kenapa? Karena ketika misalnya saya bagi hasil 70-30 dari profit, saya hanya 30, saya investor 70, ternyata bagi hasil, balik modalnya 7 bulan cepet, ya udah jangan terus dinaikin jadi 80,
juga jangan turunin di 60 si investornya. Pokoknya dibikin dulu di atas kertas. Kalau BEP-nya memang investasi rendah, ingat BEP investasi rendah adalah di bawah setahun. Ya. Tapi kalau misalnya investasinya tinggi, di atas 2 miliar, di atas 1,5 miliar, maka bisa jadi BEP-nya di atas 2 tahun. Investasinya 3 miliar sampai 5 miliar, bisa jadi di atas 5 tahun BEP-nya. Jadi cari investor yang memahami tentang investasi. Kalau ada investor yang investasi 5 miliar pengen BEP setahun, saya akan ngomong gini ke investor, mohon maaf Pak, mungkin brand saya kurang tepat buat Bapak. Silakan cari brand yang tepat sesuai dengan yang Bapak inginkan. Dengan 5 miliar bisa BEP selama setahun. Kebetulan brand saya belum bisa Pak memberikan itu. Udah gitu aja. Biar dia berpikir, ntar dia akan nyari gobok-gobok nggak dapat 5 miliar balik setahun gitu. Nah, kalau tadi yang balik lagi ke 6 bulan baru jalan, omsetnya 1,5 sampai dengan 1 juta sampai dengan 1,5, dihitung di atas kertas, BP-nya berapa lama, tinggal di otak atik sendiri angkanya. Poinnya, BP-nya tetap harus di bawah 1 tahun, karena pasti investasinya rendah. Boleh nggak Mas, BP-nya di 10 bulan? Boleh. Diatur-atur aja, pokoknya di bawah setahun. Yang paling penting bukan skemanya doang, tapi adalah perjanjian kerjasamanya yang tadi di awal-awal saya udah jelasin banget banget kalau dicatat. Gitu. Oke, luar biasa banget nih Mas Hendra. Atas penjelasan yang tentunya banyak membuka wawasan buat foodpreneurs yang ada di rumah dan pastinya bermanfaat banget nih untuk kita semua. Terutama soal pentingnya menjalin kerjasama dengan investor dan memiliki skema bagi hasil yang jelas dalam bisnis kuliner. Gak kerasa banget kalau ngomongin bisnis kuliner apalagi langsung bareng praktisinya gitu ya. Gak cukup 1 sampai 2 jam aja. Ternyata masih banyak detailnya, bahkan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga juga gitu. Banyak Iya. sekali pertanyaan yang masuk juga tapi sayangnya belum kita bisa jawab satu persatu, tapi tenang aja. Pertanyaan dari teman-teman foodpreneur semua akan kami tampung dan pastinya akan kami rangkum jawabannya dalam program-programnya kami. Nah, kalau yang tadi ngebahas tentang scale up bisnis kuliner, nah pendaftarannya juga masih dibuka nih, yang batch ke-14. Akan ada 3 hari offline di kota Bandung, tepat pada tanggal 24 hingga 26 Juni tahun 2025. Akan ada Mas Rex Marindo, Mas Danis Puntoadi, Mas Hendra Novianto tentunya yang akan mengupas secara tuntas model pengembangan bisnis kuliner dengan pendanaan dari investor, tapi operasionalnya masih dikelola oleh brand owner. Selama 3 hari, foodpreneurs akan mendapatkan banyak sekali insight dari para praktisi yang berpengalaman tentunya. Materi yang disajikan mencakup model autopilot, growth planning, investor strategi, sampai membangun fundamental. Plusnya juga nih, teman-teman akan mendapatkan tools secara lengkap dengan dokumen pendukung, real case study, dan kanvas juga teman-teman. Semua akan yang dibutuhkan di scale up bisnis kuliner akan dibagikan lengkap di program ini. Nah, hanya untuk teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini, Scale Up Bisnis Kuliner Batch ke-14 tentunya bisa diklaim dengan harga yang spesial. Cukup membayar di 8.499.000-an aja dari harga normal 13.499.000. Wah, luar biasa hemat hingga 5 juta rupiah. Kapan lagi coba teman-teman? Maka dari itu, siapa cepat dialah yang dapat. Klaim promonya sekarang juga dengan DP di 500 ribuan aja. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar atau bisa langsung konsultasikan melalui CS-nya Foodies. Nah, banyak bisnis yang gagal tentunya bukan karena produknya yang jelek juga nih, tapi karena nggak tahu apa yang salah dan nggak tahu juga harus tanya ke siapa. Nah, di mentoring ini, teman-teman bisa langsung dapat insight, solusi, bahkan arahan langsung dari praktisi yang memang sudah terbukti di lapangan. Mulai dari strategi marketing, ekspansi, operasional, supply chain, sampai keuangan dan pajak akan dibahas di mentoring. Jadi jangan tunggu rugi atau bermasalah baru mentoring. Justru mentoring ini bisa bantu teman-teman mendeteksi masalah lebih cepat, cari peluang lebih tepat, dan juga ambil keputusan lebih tenang. Khusus peserta webinar kali ini tentunya akan ada harga spesial juga teman-teman. Kadang-kadang kita merasa bisnis kita udah berjalan dengan baik juga nih, tapi tanpa sadar banyak titik lemah atau blind spot yang justru menghambat profit dan efisiensi. Melalui private consulting bisnis kuliner dari Foodies, sesi ini dirancang untuk membantu teman-teman menganalisis permasalahan yang terjadi di bisnis teman-teman, sehingga lebih mendalam, bukan lagi teori secara umum, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan sesi ini one on one teman-teman, sehingga diskusi akan fokus pada kebutuhan dan tantangan lebih spesifik di bisnis kulinernya teman-teman.
Baik, teman-teman dan Mas Hendra, nggak kerasa banget kita udah memasuki penghujung acara di sesi kali ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih nih untuk Mas Hendra dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Khususnya buat Mas Hendra yang sudah banyak sekali berbagi ilmu. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah atau dua patah kata sebagai closing statement nih dari Mas Hendra. Disilakan Mas. Oke, skema yang tepat akan menghasilkan investor yang tepat dengan ilmu yang tepat, tentunya di Scale Up Foodies Academy. Oke, luar biasa. Sekali lagi makasih banyak Mas Hendra dan teman-teman foodpreneurs yang ada di rumah. Saya yakin apa yang telah disampaikan dan apa yang menjadi pertanyaan bisa dicatat juga ya. Tadi poin-poin yang telah dijawab oleh Mas Hendra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas foodies yang telah saya sampaikan tadi. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Scale Up, teman-teman. Oke, salam scale up Mas Hendra.